Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara penyakit yang sangat berbahaya pada hari ini adalah ketika banyak umat Islam, khususnya anak-anak muda dan anak-anak remajanya, begitu gandrung dan kecanduan terhadap yang namanya handphone. Saking kecanduannya, sampai banyak di antara mereka yang bahkan saat sholat Jumat pun masih memegang handphonenya. Saking kecanduannya, bahkan tidak jarang di antara mereka yang ketika khotib sudah naik mimbar, mereka masih memegang handphonenya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari generasi yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita mulia bukan harta orang tua kita. Yang membuat kita mulia bukan pangkat bapak kita. Yang membuat kita mulia bukan besarnya rumah kita. Yang membuat kita mulia adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kondisi sholat Jumat yang satu kali sepekan pun kita masih sibuk dengan handphone kita, lalu kebaikan apa yang mau diharapkan dari diri kita? Jika ada satu kata yang dengan kata itu manusia hina di pandangan manusia menjadi manusia yang sangat mulia di pandangan Allah, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat kemuliaan ini kepada Bilal bin Rabah, yang dulu beliau sebagai budak tidak dimuliakan sama sekali oleh manusia, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Tapi ketika ia masuk Islam, dia mulia di pandangan Allah dan Rasulnya. Ahadun ahad, ketika batu besar diletakkan di atas perut beliau sebagai penyiksaan terhadap beliau. Suatu ketika ahadun ahad menjadi seruan umat Islam saat perang Badar. Manusia yang hina menjadi mulia karena imannya. Jika ada satu kata yang dengan kata itu manusia yang dianggap lemah tidak berdaya menjadi manusia paling berani di dunia, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat keberanian itu kepada Sumayyah, seorang wanita budak pula, tapi beliau tidak mau menggadaikan akidahnya, tidak mau dipaksa untuk mencela nabinya. Beliau memilih untuk mati, tapi dalam keadaan beriman kepada Allah. Jika ada satu kata yang dapat mempersatukan kaum yang dulunya berpecah belah dan saling membunuh, maka kata itu adalah iman. Tanyakanlah hakikat persatuan ini kepada kaum Aus dan Khazraj di Madinah dahulu. Ketika mereka dulu berpecah belah, ketika mereka dulu berperang satu sama lain saling membunuh, tapi ketika Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah, iman sudah ada dalam hati mereka, mereka tidak lagi berpecah belah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, tidak sampai 5 menit, maka dengarkan dengan baik-baik. Kita akan bahas tentang bagaimana ciri mukmin sejati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Innama, hanyalah, tidak bisa tidak, hanyalah orang beriman itu, innamal mu'minuna. Siapa yang beriman itu, kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang yang jika diingatkan kepada Allah bergetar hati mereka. Dulu mereka sholat Jumat sering bercanda dengan temannya ketika diingatkan, wahai kaum muslimin, wahai anak-anak muda, takutlah kalian kepada Allah. Bergetar hati mereka, berhenti mereka, tidak lagi bercanda dengan temannya. Itulah orang beriman. Ketika ada di antara mereka yang dalam kesusah payahan, lalu diingatkan oleh orang tuanya, kita punya Allah, dengar kata Allah disebut, maka hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi bergetar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatinya menjadi tenang karena tahu Allah pasti mengurus hamba-hambanya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Ciri orang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Bukan mereka lalai karena bercanda dengan teman sebangkunya, teman samping kiri kanannya. Ketika dibacakan ayat Allah, tambah keimanan mereka. Oh, ini ayat Allah. Oh, saya akan yakini apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Oh, apa yang dikatakan Allah pasti benar. Itulah ciri orang beriman. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Tidak ada sifat lalai dalam diri mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Sungguh-sungguh kita ikhtiar, sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya Allah pula yang menentukan bagaimana garis hidup kita ke depan. Kemuliaan kita tidak ditentukan dari apa yang kita terima, tapi apa yang kita sikapi atas takdir Allah itu. Kita tidak menjadi mulia di pandangan Allah hanya karena harta yang kita terima. Kita menjadi mulia karena sikap kita terhadap harta itu. Kita tidak menjadi mulia karena dunia dan pangkat yang kita punya, tapi kita menjadi mulia jika kita benar menyikapi pangkat dan dunia itu. Lalu ciri keempat orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat. Allah tidak mengatakan melakukan salat, tapi menegakkan salat. Siapa itu orang yang menegakkan salat? Wudunya dia benar-benar, sungguh-sungguh, yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, bahkan kalau perlu yang sunnah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika khatib naik mimbar, khatib menyampaikan pesan, lalu dia dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi waktu dia untuk bercanda, apalagi bicara dengan teman kiri atau kanannya. Itulah orang yang menegakkan salat. Lalu ketika salat benar-benar ditegakkan, iqamah dikumandangkan, maka dia takbir dengan sungguh-sungguh, dia baca Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh, dia ruku dengan khusyuk, tumakninah, dia sujud dengan tumakninah, dia lakukan salatnya tanpa keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ciri orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa sebagian dari yang Allah berikan, Allah rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Bagi bapak-bapak, tentu infak adalah kewajiban, menafkahi anak dan istri yang ada dalam tanggung jawabnya. Selain kewajiban kita untuk berzakat setiap tahunnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, apapun itu harus didasari dengan kesadaran bahwa apa yang kita punya hakikatnya tidak 100% milik kita, tapi ada hak
orang-orang yang membutuhkan yang Allah titipkan melalui tangan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kaum pemuda-pemuda, remaja-remaja umat Islam sebagai generasi masa depan yang dapat membanggakan orang tua mereka ya Allah. Jadikanlah semua anak-anak remaja, anak-anak kecil umat Islam khususnya yang ada di masjid ini menjadi pemuda-pemuda, remaja-remaja yang cerdas, bertakwa kepadamu, rajin beribadah, membanggakan orang tua mereka dan selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.